Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Hendrik Kuswara SIP MSc SC selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Sabda Rahmat Asanti dengan NIM 221084217 dengan judul proposal penelitian saya yaitu Manajemen Pengelolaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh penyelenggaraan penerangan jalan umum merupakan salah satu dari peran pemerintah sebagai fasilitator serta menjadi salah satu bentuk dan bagian pelayanan dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Penerangan jalan umum atau alat penerang jalan merupakan salah satu dari infrastruktur jalan yang dapat menciptakan keselamatan dari pengguna jalan pada malam hari. Karena dengan adanya penerang jalan umum, maka pengguna jalan dapat melihat situasi dan kondisi di jalanan pada malam hari. Tidak tersedianya atau rusaknya penerang jalan umum tanpa adanya perbaikan atau pembaruan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan aksi kriminalitas. Dinas Perhubungan Kota Padang merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kota Padang, seperti yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perhubungan. Fenomena pada penelitian saya kali ini yaitu hingga pada tahun 2020 terdapat jumlah penerang jalan umum sebanyak 41.134 dengan 66,98% yang terlayani penerangan jalan umum. Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah penerangan jalan umum mencapai 41.410 dengan 68,017% yang terlayani penerangan jalan umum. Namun, pada tahun 2025 hanya bertambah sebanyak 240 titik penerangan jalan umum. Selanjutnya, UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Padang selaku pelaksana penyelenggaraan penerangan jalan umum di tingkat kota mengambil peran untuk mengelola penerangan jalan umum pada sebagian jalan provinsi, padahal hal tersebut bukan tanggung jawabnya, sehingga mempersulit dan menghambat dalam menjangkau seluruh ruas jalan yang ada di Kota Padang. Selanjutnya, yaitu masih belum adanya database dinamis transportasi, sehingga perencanaan terkait pemecahan masalah transportasi terkadang tidak berpedoman pada data. Selanjutnya yaitu banyaknya pelaporan yang masuk setiap harinya yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang hanya berjumlah sebanyak 15 orang yang terbagi menjadi 5 tim dengan serana 2 mobil kren dan 3 mobil pick up. Dengan salah satu mobil kren yang sudah uzur sehingga terjadinya penyelesaian pelaporan yang lama. Selanjutnya yaitu pendanaan yang bersumber dari pajak barang dan jasa tertentu atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dibayar setiap bulannya oleh masyarakat pada saat pembayaran listrik. Namun tidak seluruh masyarakat Kota Padang dapat dilayani oleh penerang jalan umum. Rumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan terkait bagaimana manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Manfaat teoritis pada penelitian saya ini yaitu diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan informasi serta pemikiran terhadap pengembangan ilmu administrasi publik. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan dari penelitian peneliti lakukan terkait manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 5 studi penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian pertama, penelitian dari Nikmatus Zuhra Aini dan Rino Ardian Nugroho pada tahun 2021 dengan judul Responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam menangani keluhan masyarakat mengenai pelayanan penerangan jalan umum. Yang kedua yaitu penelitian dari Dewi Aisyah Alfiana pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Program Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan pada Jalan Parit Indah Kota Pekanbaru. Penelitian yang ketiga yaitu Muhammad Isa Yusuf dan M. Najib Hussein dan Asriani pada tahun 2024
dengan judul Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Jalan Bypass Raha. Yang keempat yaitu penelitian dari Rozi Wandi Saputra dan Adil Mubarak pada tahun 2003 dengan judul Pelaksanaan Monitoring Penerangan Jalan Umum oleh UPTD Operasional PJU di Kota Padang. Yang terakhir yaitu penelitian dari Nur Kesia Kairani pada tahun 2004 dengan judul Manajemen Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Selanjutnya yaitu teori penelitian. Penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori dari William H. Newman, karena teori manajemen yang dikemukakan oleh William H. Newman mempunyai relevansi dengan fenomena yang terjadi. William H. Newman membagi manajemen menjadi 5 proses atau fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan. Berikut skema pemikiran dari penelitian peneliti ini. Penelitian ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perhubungan. Selanjutnya, kemudian dikerucutkan menjadi fokus penelitian yaitu manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Dengan menggunakan teori manajemen William H. Newman yang terdiri dari 5 proses manajemen yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, assembling research atau pengumpulan sumber, supervising atau pengendalian kerja, dan controlling atau pengawasan. Selanjutnya, definisi konsep dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manajemen. Manajemen adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum adalah lampu penerangan jalan yang dipasang pada jalur lalu lintas yang bertujuan untuk memberikan penerangan pada ruang jalan pada malam hari, agar dapat memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain seperti hewan, ternak, atau binatang liar, termasuk peralatan itu sendiri, serta dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki. Selanjutnya yaitu definisi operasional dari penelitian ini. Terdapat 5 variabel dari penelitian ini yang ada perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan. Eh, Pada variabel perencanaan terdapat 4 indikator yaitu penentuan tujuan dan target dengan cara mengukur, menganalisis proses penentuan tujuan dan target dari pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya indikator kebijakan dengan cara mengukur, menganalisis apa yang menjadi kebijakan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya, indikator program yaitu untuk mendeskripsikan program untuk pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya, indikator metode, prosedur, dan waktu untuk mendeskripsikan metode, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Variabel yang kedua, pengorganisasian dengan 2 indikator. Yang pertama yaitu pengelompokan kegiatan yaitu untuk menganalisis kelompok atau bidang yang bertugas dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya penugasan dan pelimpahan wewenang itu untuk menganalisis terkait pelimpahan wewenang dan dari pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Yang variabel yang ketiga yaitu pengumpulan sumber dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu men atau sumber daya manusia, yaitu untuk menjelaskan terkait ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Moni, dana atau uang itu untuk menjelaskan ketersediaan anggaran dan pengalokasiannya dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Metode atau cara yang digunakan yaitu untuk menjelaskan cara yang telah ditetapkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Materials atau sarana dan prasarana yaitu untuk menjelaskan sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
Mesin atau peralatan yaitu menjelaskan peralatan yang tersedia dan digunakan dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Market atau pasar itu untuk menjelaskan terkait dengan target dari pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Variabel yang keempat itu pengendalian kerja atau supervising. Dengan beberapa indikator yaitu yang pertama pelaksanaan bimbingan kerja, yaitu menganalisis bagaimana pelatihan dan bimbingan kerja yang dilakukan oleh pelaksana pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya, indikator mengandalkan koordinasi dalam kegiatan kerja, yaitu untuk menganalisis terkait dengan koordinasi yang terjadi antar pihak yang terlibat pada pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya, indikator memelihara hubungan kerja, yaitu untuk mendeskripsikan terkait dengan bagaimana hubungan kerja yang terjalin antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Variabel yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling dengan dua indikator. Yang pertama yaitu pengawasan langsung, yaitu menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung ke lapangan yang dilakukan oleh pihak pengawas Dinas Perhubungan Kota Padang. Pengawasan tidak langsung, yaitu menjelaskan bentuk pengawasan tidak langsung dengan pelaporan-pelaporan terkait dengan penerangan jalan umum. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait realitas sosial atau kejadian yang terjadi dan ditemui di lapangan. Selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan tiga teknik, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan, yaitu teknik pemilihan informan dengan adanya suatu kriteria tertentu untuk memilih informan. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dari penelitian. Peneliti berperan untuk menentukan informan, mengumpulkan data, menganalisis, mereduksikan data, dan mendeskripsikan fenomena penelitian. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Proses penelitian adalah terlebih dahulu menentukan atau mengidentifikasi suatu fenomena atau permasalahan dan dibatasi pada suatu topik tertentu dan dikembangkan menjadi fokus penelitian. Kemudian melakukan penentuan lokasi penelitian dan setelahnya dilakukan pengumpulan data. Selanjutnya yaitu unit analisis. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah lembaga yaitu Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, atau penarikan kesimpulan. Dan setelah terakhir yaitu teknik asam data. Teknik keabsahan data pada penelitian ini yaitu uji kredibilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas dari sebuah data dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber yang berbeda, namun dengan keterkaitan yang sesuai dengan fokus penelitian. Mungkin sekian pemaparan dari presentasi proposal penelitian saya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.